Pada video kali ini saya akan membagikan cara melakukan setting MacBook M1 yang sudah ada di tangan kita ya. Adapun punya tetangga yang diminta untuk di setting ya. Oke, untuk melakukan setting MacBook M1 ya, kita pilih di bagian preferensi sistem atau kita klik di launchpad, cari preferensi sistem. Oke, yang pertama yang kita setting adalah bagian umum. Bagian umum di sini ini berkaitan tentang tema. Temanya apa yang akan kita pilih, otomatis, terang, gelap, atau terang. Jika digunakan untuk editing, ya pilih yang pertama ya, tampilan pertamanya. Jika dipilih untuk ya penggunaan sederhana untuk kegiatan sehari-hari, ya gunakan yang otomatis, ataupun yang gelap boleh juga, tergantung dari selera. Nah, tapi saran saya menggunakan yang otomatis saja jika bukan digunakan untuk desain ataupun editing. Oke, selanjutnya ini ukuran icon bar samping, kita pilih ukurannya seperti apa ya, ikonnya kita cek gimana, apakah dipilih sedang, kecil, atau besar. Saya lebih suka pilih yang sedang, tidak terlalu mencolok. Kemudian tampilkan bar ini berdasarkan tikus atau touchpad secara otomatis saat menggulir atau selalu, ini tergantung pilihan ya. Oke, ini ya. Selanjutnya untuk browser yang akan kita gunakan ya, saya lebih suka yang bawaan, karena yang lebih bawaan saya perhatikan lebih cepat ya, berbeda dengan yang sistem operasi lain yang bawaannya ya lumayan lambat lah, mengganggu. Tapi di Safari di sini bawaan si Mac ya lebih cepat, lebih stabil. Pilih tab, nah, ini tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, jika sudah, nah, tinggal tekan kembali. Kemudian kita lanjut ke desktop dan penghemat layar. Nah, ini temanya yang sudah disiapkan untuk desktop. Yang mana yang diinginkan? Misal saya menginginkan yang ini ya, tinggal kita klik, maka di desktop dia akan langsung dialihkan ke tema ini. Ataupun ingin menggunakan foto sendiri, bisa juga di samping di sini. Di album kita cari foto, tinggal dipilih foto mana yang diinginkan ya. Intinya sesuai dengan kebutuhan, hampir sama dengan di sistem operasi lain ataupun di handphone ya. Di iPhone begini juga. Jika ingin yang penghematan layar ya pilih yang penghemat layar, pilih temanya. Di temanya yang standar ini mana yang inginkan, Monterey, gunakan penghemat layar acak. Langsung diacak otomatis tinjau. Tapi saya lebih suka yang di sini. Tapi jika ingin yang lebih berbeda ya di sinilah, pilih yang hemat daya, Flurry misal, saya tekan sesuai dengan selera masing-masing ya. Oke ya, selanjutnya jika kita gunakan penghemat layar acak, maka di sini akan diacak otomatis oleh mesin yang mana yang akan digunakan. Untuk penghemat layar, kapan komputer kita akan sleep, di sini bisa disetting apakah 1 jam. Jika digunakan dalam waktu jangka lama, gunakan 20 menit ke atas. Jika tidak terlalu dibutuhkan ya gunakan 10 menit lah, sesuai dengan kebutuhan. Oke, jika perlu tampilkan jamnya ya.
Ya, kita kembali ke blok dock dan bar menu. Ini docknya ya, ini docknya ukuran sesuaikan ukuran yang diinginkan, kecil atau besar. Saya lebih suka yang sedang-sedang sajalah. Nah, segini cukup. Kemudian ini untuk pembesarannya jika diperlukan. Nah, bisa cara menggunakan posisi, nah, kiri. Jika dibutuhkan kiri, gunakan kiri. Jika dibutuhkan kanan, klik kanan. Jika dibutuhkan bawah, pilih bawah. Tapi lebih simpel bawah ya. Kemudian wifi-nya posisinya ditampilkan di bar atau dihilangkan, ini tinggal dicentang-centang saja. Bluetooth jika tidak dibutuhkan tampil, jika tidak digunakan ya buangkan saja, jika dibutuhkan dicentang. AirDrop di sini jarang digunakan, saya matikan saja. Fokus, nah ini fokus biasanya berada di sini dia. Ini fokus. Ya, kecerahan papan ketik, nah ini penting, tampilkan di bar menu. Nah, untuk mengetik di tempat yang sedikit gelap, nah, ini penting. Nah, kemudian cermin layar jika dibutuhkan, bar menu pusat kontrol jika dibutuhkan. Ini audionya, saya ada audio di sini. Ternyata di ini saya sisipkan ke dalam sub menu. Kemudian sedang diputar jika diperlukan. Nah, ini ya, dan lain-lainnya. Baterai ya, tampilkan di bar menu atau dihilangkan ini. Kemudian jika persennya, jika dibutuhkan centang persen, jika tidak dibutuhkan buang. Nah, untuk lebih mudah mengontrol daya ya dicentang saja. Dengan pengalihan cepat, ini jika diperlukan ya, jika tidak diperlukan tidak usah dicentang. Kemudian jam seperti apa yang diinginkan ya, mode jam, analog, digital dan lainnya. Spot, Siri untuk membantu audio ya, pencarian melalui menggunakan audio. Nah, oke. Ya, jika sudah, kita kembali ke misi kontrolnya. Nah, di sini tidak terlalu bermasalah, abaikan saja. Ke bahasa, ini penting. Nah, pilih bahasa apa yang diinginkan. Nah, untuk aplikasi tidak ada. Kita kembali. Yang selanjutnya yang penting adalah di bagian ini Touch ID-nya. Touch ID di sini untuk menambahkan sidik jari. Ya, tinggal ditambahkan. Kemudian gunakan sandi defaultnya. Langsung melanjutkan ke Touch ID. Ya, selanjutnya trackpad. Ini yang paling penting ya. Ini cari dan deteksi data, tekan dengan satu jari. Ini. Kita blok dulu tulisannya. Contoh di sini. Ini tulisannya di blok dulu, kemudian dipendam. Ya, ini. Oke. Kemudian klik dua jari. Untuk klik kanan ya di Windows. Ketuk untuk mengklik ya, ini ketuk lembut ya. Ya. Kemudian di bawahnya di sini ada pengaturan. Nah, proses kliknya dia fungsi cepat atau sedang. Oke. Kemudian tekan dan umpan balik haptik. Ya,
ini jika diperlukan. Gulir dan zoom ini tinggal dicentang, yang tidak perlu dibuang. Ini untuk perbesar. Ini zoom cerdas, kita zoom tampilan, klik 2 kali, dan ini untuk memutar. Dan lain-lainnya di sini bisa dicoba sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya yang sangat penting adalah di bagian disknya. Ya, ingin Anda gunakan untuk mulai disknya ini. Ya. Disk ternyata cuma satu karena tidak dihubungkan disk lainnya. Oke, itu saja pengaturan yang penting. Yang lainnya tidak terlalu penting ya, penting tapi tidak terlalu penting ya. Oke, selanjutnya yang ingin dilakukan, ini tampilan desktopnya, ini Firefox. Karena sudah diinstal, kita klik 2 jari, keluarkan Firefox. Nah, sudah. Kemudian di sini ada pengaturan untuk Mac-nya, mengenai Mac, pengaturan sistem, dan menuju ke store langsung bisa dari sini. Ya. Oke, kita matikan di sini di icon Mac-nya, restart dan lain-lainnya bisa juga. Kemudian aplikasi store, preferensi, bisa di sini pengaturan. Nah, apakah aplikasi yang sudah kita download dari App Store di download otomatis? Jika tidak, ya matikan saja. Ini masukkan sandi. Nah, setiap yang berhubungan dengan pengaturan sistem dia diminta sandi. Ini pemutaran audio otomatis, video otomatis, matikan saja. Nilai ulasan, matikan saja ya, close ya. Selanjutnya kita cari di App Store nya, apalagi layanan tidak perlu. Nah, jika perlu disembunyikan, sembunyikan ya, App Store ya. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk setting, yang perlu diingat, untuk setting tergantung dari aplikasi yang muncul. Nah, jika muncul aplikasi berarti di sini akan berhubungan dengan yang di aplikasi. Jika ingin yang fitur bawaan, maka klik di desktop, fitur umum. Nah, di sini baru berfungsi. Ya. Nah, ingin dibuka, apa yang ingin dibuka ya melalui sini. Yang pertama klik di desktop, kemudian klik folder, dokumen, terbaru, utama, tergantung kebutuhan. Berarti ini host C, membuka, kemudian jendela, tergantung dari kebutuhan ya. Sekian untuk pengaturan MacBook, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.